Baik, selamat datang pada video final project mata kuliah pemrograman web atau web programming oleh saya Made Widiatma Adi Krisna, NIM 123220038. Jadi pada video demo kali ini sudah terdapat studi case yang telah disediakan oleh dosen saya, yaitu Pak Desianto Budi. Kita langsung saja untuk mengerjakan studi case ini. Yang pertama, terdapat perintah yaitu kode menggunakan PHP biasa, Laravel atau Express.js. Terdapat 3 pilihan. Saya memilih untuk menggunakan PHP biasa saja tanpa framework. Lalu yang kedua ada menggunakan database yang tidak perlu didemokan instalasi atau impornya. Di sini sudah ada yang saya namakan nwin_db. Namun mungkin tidak semua tabel pada database ini akan digunakan, hanya beberapa saja tergantung keperluan dari studi kasusnya. Lalu yang ketiga, membuat beberapa halaman web. Yang pertama menampilkan daftar kategori, di mana setiap kategori bisa diklik menuju halaman kedua yang menampilkan daftar produk untuk kategori tertentu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus bikin mungkin file connect.php untuk membantu saya menghubungkan saya ke dalam database saya nantinya. Kita buka tag PHP-nya. Lalu yang pertama ada host. Kita butuh 4 variabel. Yang pertama adalah host yang kita isi dengan localhost. Lalu yang kedua ada username dengan nama root. Lalu ada passwordnya yang kita kosongkan aja. Lalu ada nama DB-nya sesuai dengan yang saya buat tadi, adalah nwin_db yang sudah saya buat. Ya, sesuai kan? Ya, nwin_db. Lalu kita bikin variable connection-nya atau $con dengan MySQL function ya, MySQL_connect sudah function dari MySQL-nya, dan kita masukkan ke 4 variabel tersebut, host, username, password, $db. Baik, jika sudah begini maka connection kita sudah selesai. Kita tutup saja. Kita langsung menuju halaman utama index.php. Di sini saya akan menggunakan sedikit bantuan dari Bootstrap hanya untuk memperindah. Kita ke introduction, kita ambil template-nya yang script ini ya. Oke. Kita copy, kita hapus saja scriptnya karena kita tidak memerlukan scriptnya. Nah, di sini misalnya adalah kategori list. Ini homepage, titelnya homepage. Oke, kita coba buka filenya apakah sudah ada. Oke, di sini saya sudah membuka satu folder ya, Project Web Theory. Kita buka foldernya. Nah, ini Project Web Theory. Nah, di sini sudah muncul kategori list. Setelah itu mungkin saya akan buat sedikit center. Masukkan. Nah, baik, jika sudah, maka kita akan membutuhkan file connect.php tadi, maka dari itu kita include connect.php. Lalu kita akan langsung mengambil data-data dari tabel kategori pada database yang sudah saya impor, kategoris. Di sini terdapat 8 ya. Maka dari itu sebelum itu kita harus mengambil tabel dari Bootstrap terlebih dahulu. Tabel saya ambil yang strip aja, strip columns. Kita copy. Lalu kita buat pada tabel row pertama, kita akan membuat tabel header yang isinya kategori ID. Lalu ada kategori name. Yang ditampilkan hanya daftar kategori ya, mungkin bebas, jadi yang saya gunakan akan 2 saja. Lalu yang ini ada tr, table data, dan ini juga table data. Namun sebelum itu kita butuh menggunakan sedikit looping PHP untuk mengambil data dari database kita. Yang kita butuhkan, kita buka tag PHP, lalu kita bikin variabel pertama yaitu query-nya. MySQLi_query. Variabel yang kita gunakan adalah variabel $con sesuai yang sudah kita buat tadi. Lalu query-nya adalah select all from categories. Lalu kita gunakan while ulangan
while kita bikin variabel data sama dengan mysql i underscore fetch array dari variabel query. Nah, di sini kita kasih titik 2. Lalu di bawah table row tadi kita tutup PHP, kita tutup perulangan while-nya dengan end while. Oke, jika sudah kita cek dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Saya akan memberikan sedikit styling, mungkin width-nya 25% dan teksnya center. Nah, sudah muncul, dan munculnya harusnya 8 row sesuai ya dengan jumlah data yang ada di database. Namun saya akan memberikan sedikit kelas, mungkin di hal satunya kelas margin Y5. Nah, harusnya sudah bagus. Oke. Kategori list ininya ID dan name. Nah, lalu isi dari table row-nya table datanya harus kita isi. Di sini ada, kita buka tag PHP echo data index, namanya di database adalah kategori ID. Di sini sensitive case, maka lower case dan upper case-nya harus diperhatikan. Nah, di sini kita harus bikin anchor dulu. Lalu di dalam anchor-nya baru kita masukkan table datanya. Oke. Di sini TD-nya ada berisi data, indeks kategori name. Oke, sudah sesuai. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Ref anchor ya. Di sini sudah muncul, namun kita masih kosong refnya. Maka kita hubungkan ke halaman kedua. Sesuai instruksi, halaman kedua berisi daftar produk untuk kategori tertentu. Maka saya akan buat nama file kategori.php. Nah, di sini kita refnya kategori.php dan kita get ID-nya berdasarkan kita buka tag PHP. Kita ambil berdasarkan kategori ID. Oke, jika sudah saya refresh terlebih dahulu. Oke, di sini anchor-nya ini terbalik ya. Yang harus kita masukkan ke dalam anchor adalah ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, table data, lalu di dalamnya ada anchor untuk merujuk ke kategori.id. Nah, di sini kita ref, kita lihat pojok kiri bawah sudah ada ya kategori.php ID sama dengan 1. Di sini saya lupa menambahkan sama dengan. Oke, jika sudah ID sama dengan 2 dan seterusnya, kita masuk ke halaman selanjutnya yaitu kategori.php. Di sini kita ambil lagi, saya akan mengambil lagi halaman HTML-nya. Kita kopas saja semua. Lalu di sini ada logic PHP yang harus ditambahkan, yaitu if kita mendapatkan get $_get yang nama getnya ID ya. Ini ID, maka kita akan membuat variabel ID yang isinya ya $_get ID tersebut. Lalu else-nya kita akan menambahkan error handling. Dia akan menuju ke location index.php. Oke. Jika kita ingin masuk ke kategori.php namun tidak terdapat get ID-nya, maka kita akan menuju ke index PHP-nya. Kita coba ya, kita hapus get ID-nya. Nah, kita akan menuju ke index. Kita akan kembali ke index. Kita dioper kembali ke index. Jika sudah selesai, lalu yang kita modifikasi adalah ininya query dari while-nya. Di sini kategori details, sementara kita ambil details. Lalu yang kita ambil dari database adalah data products untuk kategori tertentu. Nah, jadi kita ambil dari table products yang kategori ID-nya adalah yang kita get. Oke. Lalu select all from products, kita ganti query-nya products where kategori ID sama dengan ID yang sudah kita get di sini.
Lalu yang kita ambil di sini adalah apanya yang kita tampilkan? Daftar produk. Yang kita tampilkan adalah informasi produk ID, product name, unit price. Oke, berarti 3 tabelnya di sini. Di sini adalah product ID. Benar nggak tulisannya? Product ID, product name, dan product price-nya. Maka kita perlu menambahkan satu tabel data di sini. Yang di sini adalah unit price atau harga product price-nya. Di sini nama tabelnya adalah unit price. Saya akan coba refresh. Oh, di sini masih indeks PHP, kita klik salah satu. Oke, di sini masih error ya. Line 36. Oke. Yang ininya bukan kategori ID namun bukan kategori name namun product name. Nah, di sini sudah muncul namun terdapat error dalam penampilan displaynya karena mungkin ini illegal karakter. Coba kita lihat yang ID-nya 26. Yang ID-nya 26 ada Guara nama. Nah, namun mungkin karakter A yang ini tidak terbaca di browser saya gitu. Jadi error namun tidak ada masalah. Nah, dan yang ini jika kita klik, kita baca petunjuknya, product name bisa diklik menuju halaman ketiga. Baik, ini sudah ya. Product name-nya bisa ditujukan ke halaman ketiga. Nah, namun kita perlu edit sedikit di sini. Sebentar. Halaman ketiga berisi detail informasi produk. Halaman ini menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut. Di bagian paling bawah berisi form yang akan memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan sebuah tombol beli. Jika tombol beli diklik, maka data akan terkirim ke shopping cart. Nah, nanti akan menggunakan form method ya. Oke, sebelum itu saya akan membuat satu halaman lagi, product.php. Lalu yang di sini akan, jika nama produk diklik akan menuju product.php. Nah, nama ID-nya sama aja, ID sama dengan apa. Nah, namun yang ini harus kita ganti berdasarkan produk ID-nya. Jangan sampai lupa untuk mengganti karena sangat signifikan perubahannya. Yang ini yang kita klik adalah produk ID-nya, bukan kategori ID-nya. Jika sudah begitu, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini sudah product.php, where ID sama dengan 2, 1, 24, 34. Nah, ini jika kita klik, ini akan menuju ke halaman berikutnya. Baik, namun sebelum itu saya akan menambahkan sedikit logic di sini untuk menampilkan nama kategori dari yang sudah kita klik ya. Di sini kategori dan lalu nama kategorinya apa. Misal, di sini kita klik beverage, di sini akan muncul kategori beverage. Nah, saya akan langsung ke codingannya. Sebentar. Nah, di sini kategori details akan kita hapus dulu. Nah, di sini sebentar, di sini ada kategori page ya, kategori page. Nah, bagaimana cara kita mengambil nama kategorinya? Yang pertama kita lakukan adalah buka PHP. Lalu saya akan membuat variabel query yang menampilkan MySQL query dari variabel connect seperti biasa, seperti query pada umumnya. Lalu yang kita ambil apanya? Yang akan saya ambil adalah nama kategorinya ya. Di sini error ya. Oke. Nama kategorinya, maka select kategori name from table apa? Table categories ya. Yang kita inner join-kan di sini kita namakan aja kategorinya dengan inisial C. Yang kita inner join-kan dengan table products ya, products yang kita inisialkan dengan P. Di sini terdapat di mana kondisinya adalah kategori ID pada table categories harus sama dengan kategori ID pada table product. Maka dari itu kita bikin C titik kategori ID pada table kategori sama dengan kategori ID pada table product. Kategori dot P titik kategori ID. Nah, kita perlu menambahkan satu kondisi lagi, where table kategori ID-nya bisa dari table yang mana aja sama dengan ID yang sudah kita get tadi. Nah, seperti ini.
sini coba saya cek ya. Saya coba di CMD. Saya akan masuk ke directory atau folder dari CMD saya. Lalu ada MySQL Minboot, saya masuk dulu. Lalu saya akan use nama database-nya adalah MySQL DB. Lalu saya copy saja dan di sini ID-nya adalah misalnya ID-nya misalnya 1 ya. Ini kita ambil beverage misal. ID sama dengan 1. Oh. Oke. Di sini terdapat error. Nah, C titik kategori dia seharusnya. Nah, di sini muncul ya beverage. Dia munculnya sebanyak produk yang ada gitu. Di sini ada 12 produk gitu. Data yang ada di dalam table produk dan data yang ada di dalam table kategori dikalikan dengan inner join seperti itu. Namun kita hanya perlu mengambil satu sih. Nah, yang jelas sudah sama ya beverage ya. Kita tutup saja, kita coba satu lagi ya. 2. Nah, ini condiments. Condiments itu sesuai ya, ID-nya 2, kategorinya condiments. Maka sudah benar. Yang kita harus lakukan kedua adalah saya akan mengambil datanya MySQL fetch array dari variable query. Nah, seperti itu. Mungkin saya bikin variabel satu lagi, variabel kategori name, yaitu $data yang bernama kolom seperti ini saja, kategori name. Nah, jika sudah benar, lalu kembali lagi ke kategori ini, kita berikan titik 2, kita buka tag PHP echo yang menampilkan variabel kategori name. Ini jika kita refresh sudah tidak error harusnya. Oke, masih error. Oke, sebenarnya di sini masih kategori ID ya. Jika sudah, kita coba lagi klik beverage. Nah, di sini sudah muncul ya kategori yang kita klik, kategori beverage. Dia akan memunculkan produknya. Jika kita back condiments, nah dia akan memunculkan kategori titik 2 condiments. Jika sudah, saya akan kembali ke tahap berikutnya, yaitu akan menampilkan detail informasi produk. Nah, ini produk yang menampilkan semua kolom ya dari produk tersebut. Maka dari itu kita bikin terlebih dahulu file baru product.php. Lalu mungkin saya akan kopas saja ya ini ya. Kita kopas ke produk, kita ganti produk page. Lalu ini sama ya, kita akan mengget ID ya, ID produk misalnya seperti ini. Nah, ini product.php where getnya ID produknya seperti itu. Oke, ini saya hapus karena tidak diperlukan lagi. Nah, yang ini produk detail. Kenapa tidak diperlukan? Karena produk name-nya nanti akan muncul di tabel. Jadi kita tambahkan produk details. Lalu yang ini kita hapus. Nah, ada berapa table sih? Berapa kolom sih di dalam table products? Di sini kira-kira ada 10 ya. 10 berarti ya. Yang pertama ada produk ID, terus ada produk name. Lalu di sini ada supplier ID, lalu ada kategori ID, lalu ada quantity per unit atau saya singkat aja ITY per unit, lalu ada unit price atau mungkin saya akan ubah unit price, lalu units in stock, lalu ada units on order, lalu ada order level, yang terakhir ada discounting. Lalu table datanya saya akan buat table data yang isinya terlebih dahulu akan saya ambil menggunakan tag PHP. Mungkin di atas sini aja ya. Bukan, tidak bisa sembarangan, hanya di sini karena kita akan langsung while datanya nanti. Tag PHP kita buka. Lalu kita buat variabel, saya buat variabel query sama ya MySQL _query dibantu variabel connect. Yang query-nya select all from dari table products ya, where product ID sama dengan variable ID yang sudah kita get di atas ini ya. Lalu kita while datanya, kita buat variable data sama dengan selama datanya kita fetch menggunakan fetch array. Ini yang query ya. Oke. Sini kita kasih titik 2. Dia akan looping table row ini. Kita while terlebih dahulu data loopingnya.
Nah, di sini kita akan mengambil data-datanya, data-data produk tersebut. Di sini kita buka PHP Echo data. Nah, nama kolomnya the product ID. Lalu ada product name, lalu ada supply ID, lalu ada kategori ID, lalu ada quantity per unit, lalu ada unit price untuk menentukan harganya, lalu ada units in stock, lalu ada units on order, lalu ada order level dan discontinue. Jika sudah, saya coba refresh ya. Product.php ini sudah di halaman yang benar. Boom. Nah, dia akan muncul ya. Produk ID-nya 3 sesuai namanya anis sirup. Kita coba ulang. Kita misalnya coba ambil gula Malaka. Nah, ini produknya 4, namanya gula Malaka, harganya 19,45 dan data-data yang lain. Namun di sini tabelnya akan saya perbaiki sedikit menjadi width-nya mungkin 75. Nah, seperti ini. Jika sudah saya perbaiki tabelnya, sini sudah muncul detail produknya. Lalu saya akan membuat form di sini. Form yang actionnya akan merujuk ke, saya buka terlebih dahulu petunjuknya, dibeli dan tombol beli diklik, akan data ini akan terkirim ke halaman shopping chart. Halaman keempat adalah halaman shopping chart ya, menampilkan semua produk yang dibeli. Clue, gunakan session management. Oke. Saya akan buat terlebih dahulu shopping chart. Nah, sebelum itu kita kembali ke product.php. Di sini form action-nya ke shopping chart. shopping_chart.php. Metodenya post. Nah, post. Di sini saya akan kembali menggunakan Bootstrap untuk membantu. Kita ambil form. Nah, saya akan menggunakan template yang ini aja. Kita copy yang bagian ininya. Rapikan. Div yang paling bawah ini tidak perlu ya, informasi seperti play will never share ini tidak perlu. Kita hapus saja. Yang saya perlukan hanya labelnya dengan amount. Perlu ada amount, type-nya number, dengan minimum pembelian ya, minimumnya seharusnya 0 ya, 0 atau mungkin 1 ya jika ingin membeli ya. Oke, 1. ID-nya amount ini kita hapus saja, area description ini. Lalu jangan lupa menambahkan name untuk kita post, ambil data postnya nanti. Name-nya adalah amount. Di sini saya juga membutuhkan button, type-nya submit. Nah, ini kita namakan aja name-nya purchase ya, anggap saja name-nya purchase. Jika purchase. Nah, saya akan menambahkan sedikit kelas pada button-nya, button sukses. Coba saya refresh. Nah, ini udah muncul, namun gede banget. Maka saya akan menambahkan kelas di sini. Mungkin di sini aja. Width 25. Nah, sini sudah muncul lah width 25. Nah, labelnya juga amount-nya saya akan tambahkan sedikit kelas font with bold. Nah, margin top 3 supaya agak ke bawah. Dan ini juga ya, purchase-nya saya akan kasih margin top 3. Nah, di sini sudah ada sedikit gap ya. Nah, di sini tidak bisa 0, habis. Di sini harus minimal 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, jika kita post, saya akan juga memerlukan beberapa input ya, input hidden. Nah, name-nya apa? Saya memerlukan product name-nya. Tapi sebelum itu saya akan kembali mengambil. Ini saya copy aja. Nah, seperti ini. Saya juga membutuhkan produknya. Namun ini tidak menggunakan while ya. Hanya menggunakan data sama dengan mysqli underscore fetch array.
dari variabel query. Nah, di sini saya membutuhkan dua aja, type hidden dengan namanya name atau product name, juga price-nya. Nah, di sini value-nya kita buka tag PHP terlebih dahulu, PHP echo data, ini ya, product name. Nah, seperti ini. Saya kopas saja biar lebih cepat. Ininya price, yang ini kolomnya namanya unit price. Nah, mengapa kita memerlukan data ini? Untuk mengalihkan nantinya, dikarenakan di sini terdapat perintah halaman ini akan menampilkan produk yang dibeli beserta info jumlah ya, amount-nya ini, tab number-nya ini, name-nya amount, subtotalnya yang nanti amount-nya akan dikalikan dengan harganya, dan juga total harganya. Nah, saya rasa data ini sudah cukup untuk menuju ke halaman berikutnya. Berikutnya ada shoppingchart.php ya. Ini saya rename .php. Di sini kita buka php. Lalu seperti biasa saya butuh include connect.php, dan juga saya butuh logic jika terdapat post yang bernama apa tadi? Buttonnya ya. Buttonnya purchase namanya. Post purchase. Dia akan membuat variabel baru yang namanya misalnya name untuk mengambil nama produknya, nama postnya name. Lalu ada price, yang nama postnya price. Lalu yang terakhir ada amount, nama postnya amount. Di sini saya coba vardam dulu apakah datanya sudah terpost dengan baik. Name. Jika sudah, saya coba refresh terlebih dahulu, misalnya 5. Nah, di sini sudah muncul ya Gula Malaka. Di sini price-nya dan amount-nya. Saya coba refresh. Nah, di sini sudah ya muncul price-nya 19.45 dan jumlahnya 5. Di sini saya cut. Jika sudah, saya membutuhkan satu variabel lagi yang namanya subtotal. Di sini dibutuhkan sedikit logic. Subtotal adalah harga yang dikali dengan jumlahnya yang dibeli. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya akan mulai menggunakan session management untuk menampilkan data-data ini nantinya dalam bentuk tabel. Dikarenakan saya akan menggunakan session management, maka kita harus start terlebih dahulu sessionnya. Session start. Nah, lalu kita cek apakah session tersebut sudah ada. If misalnya underscore session chart, bukan if empty, kita cek. Semisal data session ini belum ada, maka kita akan membuat session chart ini dengan bentuk array. Session chart sama dengan array. Nah, kita akan membuat array baru dengan bentuk session ya. Jika sudah, maka akan lanjut ke tab berikutnya. Tidak ada else, tidak diperlukan kondisi else. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat array juga di sini. Misalnya produk data sama dengan array dari yang isinya kita butuh name-nya, lalu kita butuh price-nya, amount-nya, subtotal. Nah, array name ini akan berada di indeks ke-0, price di indeks ke-1, jumlahnya di indeks ke-2, dan subtotal di indeks ke-3. Jika sudah, maka kita push data array ini ke dalam sessionnya. Jika tidak ada, dia akan membuat terlebih dahulu, lalu kita akan push dengan cara array underscore push. Ini function dari PHP ya. Array underscore push session chartnya. Kita push dengan data apa? Dengan data produk data. Produk data. Nah, seperti ini. Mungkin sudah cukup ya, sekian.
Lalu kita akan membuat halaman halaman PHP-nya ya. Saya akan copy mungkin atau ya saya akan copy aja. Ini shopping chart. Tapi saya akan rombak ulang ya. Nah, ini table, saya tutup terlebih dahulu tabelnya. Nah, data apa aja sih yang akan ditampilkan? Infonya ya. Semua produk dengan info jumlah, subtotal, dan total harga. Maka table headernya terdapat mungkin product name-nya terlebih dahulu. Lalu ada product price. Lalu ada amount-nya, jumlah berapa belinya, dan ada subtotal. Lalu yang kedua ada table row yang isinya, nah isinya nanti dulu ya. Saya akan melakukan perulangan for each untuk mengambil data dari array session chart yang sudah kita push tadi dengan cara for each. Kita buka tag PHP, perulangan for each underscore session chart sebagai S chart. Namun di sini juga total harga ya, total harga dari semua barangnya. Maka setiap dia melakukan looping, dia akan sebelum itu saya akan membuat variabel total dengan harga 0 dengan value 0, dan variabel total ini akan dijumlahkan dengan variabel chart indeks ke subtotalnya. Subtotal ini adalah indeks ketiga. Nah, jadi total yang awalnya 0, misalnya ada barang dengan harga 10.000, 10, dia akan menjadi 10 dan seterusnya. Nah, ini kita sudahi. Lalu setelah logic dari chartnya, maka kita akan menampilkan data dengan cara tabel data yang pertama adalah product name. Maka kita PHP echo di sini variable chart dengan indeks ke 0 ya. Product name itu indeksnya ke 0. Dan selanjutnya kita tinggal 1, 2, 3. Nah, harganya di indeks ke 1, amount-nya di indeks kedua, dan subtotal di indeks ketiga. Jangan lupa kita tutup loopingnya dengan n for each. Nah, seperti ini. Kita coba product.php. Nah, ini mungkin sudah benar. Oke, mungkin saya coba terlebih dahulu apakah terdapat error di produknya. Ini saya coba ya. Misalnya di sini saya session destroy terlebih dahulu ya. Nah, di sini session destroy, lalu saya uncomment lagi session destroy-nya. Nah, di sini misalnya kita beli produk chai dengan jumlah 3. Nah, di sini kenapa terdapat banyak sekali? Sepertinya session destroy-nya belum ini. Nah, terlebih dahulu, lalu saya uncomment lagi session destroy-nya, kembali. Nah, shopping chart-nya error. Saya akan kembali ke index.php. Saya akan membeli produk chai dengan jumlah 3. Nah, di sini sudah muncul ya 3. Namun saya melupakan satu row di paling bawah. Setelah for each ini seharusnya ada table row satu lagi dengan table data yang call span-nya 3, yang di sini 1. Apa itu? Total. Yang kita echo, PHP echo total yang sudah kita buat di sini. Underscore dollar total. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah benar ya. Totalnya 54 tambah 54 108. Namun terdapat sedikit permasalahan di sini. Setiap kita refresh, dia akan mengstack atau menambahkan stack dari postnya ini. Dia akan selalu melanjutkan array push dari post yang ini. Untuk menghentikan hal tersebut,
hanya butuh 2 line tambahan, yaitu kita gunakan header location ke halaman ini atau shopping chart .php, lalu kita tambahkan exit. Nah, kode ini akan menghentikan eksekusi saat di refresh seperti itu. Ini coba saya refresh. Nah, ulang ya. Nah, setelah itu dia sudah tidak akan nambah lagi ya, tidak akan bisa nambah cainya. Mari kita coba. Namun sebelum itu, mungkin setelah table saya akan menambahkan anchor di sini yang kelasnya button success. Kemana button ini akan menuju ke halaman utama, main page, home page lah. Back to home page. Di sini index.php. Di sini jika saya refresh, nah di sini sudah ada buttonnya. Saya akan session destroy terlebih dahulu sekali lagi untuk, nah ini untuk mengembalikan ya. Nah, lalu saya akan membuat logic ya. Logic di sini dia tidak akan menampilkan table detail. Misalnya PHP if jika tidak ada sessionnya, if empty underscore session chart, jika sessionnya itu belum ada, maka dia akan mungkin paragraf aja ya, menampilkan paragraf atau mungkin dalam bentuk H5 yang warnanya font text danger, chart is empty. Saya akan menambahkan error handling di sini ya. Jika chartnya empty, nah di sini saya melupakan and if, dan di sini else-nya. Jika chartnya sudah ada, maka dia akan masuk ke else. Dia akan menampilkan data tabel. Kita coba. Nah, di sini chartnya masih kosong, akan menampilkan chart is empty. Oke, ini kita uncomment lagi session destroy-nya, kita coba ulang dari awal. Nah, di sini saya rasa juga butuh satu button ya di index.php untuk menuju ke halaman shopping chart tadi. Jadi ref shopping _chart.php dengan kelas button success go to shopping chart. Ini kita refresh. Nah, sudah ada go to shopping chart, cart is empty. Kembali cart is empty. Bagaimana untuk menambahkan isi dari sessionnya? Maka kita harus dari sini, kita misalnya membeli ya, kategori list, kita beli beverage. Nah, kategori beverage sudah tampil. Lalu Ipoh Coffee misalnya. Nah, kita akan membeli minuman dengan nama produk name-nya Ipoh Coffee. Kita beli 3, kita purchase. Nah, di sini sudah muncul ya, Ipoh Coffee, produk price-nya 46 dengan jumlah 3 dengan subtotal 138 dan totalnya 138. Di sini sebentar saya akan memaniskan tampilannya sedikit. Di sini mungkin saya akan gunakan table header aja ya. Nah, di sini jika saya refresh, nah di sini tidak akan mengstack lagi data sessionnya, tidak akan melakukan array push secara terus-menerus. Bagaimana jika ingin menambahkan data? Kita back to homepage terlebih dahulu. Misalnya kita beli seafood konbu, kita beli 3 juga, purchase. Nah, di sini sudah muncul ya, konbu, produk price-nya 6, amount-nya 3 dengan subtotal 18, 138 tambah 18, 186. Dia akan melakukan itu secara terus-menerus. Maka dari itu, sebelum saya akhiri, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya di price-nya. Misalnya ini dolar. Nah, di sini produknya juga ya, unit price-nya saya tambahkan dolar. Nah, hanya untuk pemanis. Nah, ini misalnya 46 dolar. Seperti itu, 46 dolar. Nah, di sini beverage, produknya chai. Nah, di sini 18 dolar price. Baik, kita beli ya. Kalau sekali lagi ya, saya beli sekali lagi chai 3.
Nah, di sini sudah muncul ya, CAI $18, harganya 354 dan totalnya pun akan terus bertambah. Baik, kita cek sepadah. Sudah selesai ya. Tidak perlu menggunakan CSS, saya hanya menggunakan Bootstrap sedikit. Sini saya sudah menggunakan session management ya. Di sini jumlah, subtotal dan total harga sudah sesuai. Product name-nya, harganya, jumlahnya, dan subtotal yang akan bertambah menjadi variabel total. Maka dari itu saya nyatakan video demonstrasi saya sudah selesai. Baik, sekian demonstrasi project web atau web programming saya kepada Pak Desyanto Budi. Terima kasih sudah menonton. Kepada teman-teman yang menonton, terima kasih sudah menonton video saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan dalam mendemonstrasikan programming web ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan selamat pagi ya. Selamat sore.